Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 1495, terkoreksi 0,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell Indi ada akumulasi walaupun nggak terlalu signifikan. Oh, ini kemungkinan besar Indi ini crossing ya, rebalancing ya mungkin ya. Tapi kita lihat aja teknikalnya. Kita lihat teknikalnya Indi ada potensi rebound. Ya sama gambaran saya itu maksimal 1600 kalau mampu. Kalau nggak mampu ya paling-paling 1530. 1540 itu ya kalau dikasih 34% seminggu lumayan ya. Kalau secara teknikal sebenarnya bagus. Kenapa? Dia sudah membentuk higher low dan higher high. Jadi kan ini uptrend, cuman kondisinya melihat IHSG yang sudah rawan ada koreksi. Bukan saya nakut-nakutin, ada potensi rawan koreksi. Yang penting Bapak Ibu bagaimana antisipasinya. Tapi kalau pandangan saya untuk Indi, tahun ini harusnya bergerak ya, tutupan tahun di atas. Tinggal lihat di mana swing low-nya. Apakah 1200 atau kalau pandangan saya nggak terlalu jauh swing low-nya mungkin di 1300-an. Nah, area ini nih swing low-nya. Coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Ya sekitaran 1320 atau ya 1380. Di situ kalau ke 1200 sih ya namanya market ya bisa aja, tapi itu maksimalnya lah. Lu turun dari itu sih enggak. Ya, untuk Indi. Itu aja. Jadi Indi seminggu ke depan ada potensi rebound, dan bagi Bapak Ibu yang mau trading Indi ya, yang penting enggak jebol 1440 masih aman. Jebol itu ya kalau mau stop loss dulu stop loss, kalau mau di hot silahkan. Itu untuk Indi. Lanjut. Ada Adro yang ditutup di harga 3670, terkoreksi 4,67%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, ini yang menjadi sentimen Adro minggu lalu yang sempat naik 15% apa 13% itu Adro mau jual anak usahanya, itu AAI, Adro Andalan Indonesia, dan itu menjadi sentimennya gimana nih untuk Adro minggu ini. Rebound akan mantul dari 3600. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya. Targetnya mana 3800, 3900 itulah. Ya, kita lihat ke depannya. Untuk Adro. Menarik nggak? Masih menarik di atas 3600. Kalau jebol juga ya udah. Menurut saya gagal. Harusnya besok Selasa itu langsung rebound. Adro. Lanjut. Ada ADMR yang ditutup di harga 1300, menguat 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ADMR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ADMR harusnya minggu ini jalan. Ya minimal dikasih 3%, 4%. 1350 arahnya. Potensi. Ya potensi jalan. Apalagi Bapak Ibu perhatikan volume meningkat dan ya mestinya ada tarikan sampai 1350 ADMR minggu ini. Lanjut. Ada PTBA yang ditutup di harga 2730, menguat 0,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya PTBA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. PTBA potensi rebound nih saya gambar ulang ya. Sekarang resistennya ada di 2800, ke situ lah. Lebih enggaknya kita lihat. Yang pastinya ada peluang sampai 2850 kalau jalan ya. Supportnya Bapak Ibu masih bisa pakai 2660. Nah itu aja. Support kuatnya ya 2400. Tinggal makan. Kalau average down di bawah juga boleh nantinya kalau gagal ya. Minggu ini ada potensi ditarik naik karena harga batubara juga menguat walaupun tipis. Ya berpeluang sih lebih condong reboundnya ya. Minggu ini untuk PTBA time frame weekly-nya juga cukup bagus. Hammer ekornya panjang di bawah. Minggu ini rebound untuk PTBA. Lanjut. Nah, ITMG yang ditutup di harga 26.200, terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya ITMG didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. ITMG bagi dividen dan bagi Bapak Ibu yang masih hot aja. Kalaupun langsung nutup selamat ya. Tapi kalau misalnya dia turun, average down di 23 ribuan. Itu aja caranya.
ketutup nggak tahun ini gap ini? Sangat mungkin ditutup. Ya, tapi mungkin ada potensi koreksi dulu. Kalau dia langsung nutup ya Bapak Ibu bisa jual BEP atau jual profit. Ya, kalau minggu ini ada tarikan, kalau pandangan saya sih agak susah ya nutup gap, tapi mungkin bisa aja kita lihat nanti. Ya, mungkin ke 27.000 aja. Kalau menurut saya, kalaupun bisa rebound. Karena itu adalah angka genap, biasanya susah ditembus. Untuk ITMG, ya. Trennya gimana ITMG? Kalaupun turun masih akan sideways, akan mantul di 23.000, 24.000 itu. Ya, tahun ini kecil kemungkinan kalau membentuk low baru. Jadi low maksimalnya itu di 26 Juni itu ya 23.500 itu low maksimalnya. Jadi kalaupun ke arah situ kesempatan buyback atau average down atau beli yang belum punya. Untuk ITMG, target ITMG gimana? 31.000. Mudah-mudahan gap dividennya tahun lalu ditutup untuk ITMG. Lanjut, ada UNTR yang ditutup di harga 26.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya UNTR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya UNTR. Ya harusnya ini swing atas. Ya mudah-mudahan dikasih 3%-an lah ke 27.000 sampai 27.300 itu kalau bisa ya untuk UNTR. Kita lihat minggu ini harus rebound dia dari 26.000. Kalau dia sampai minggu ini turun di bawah 26.000, swing bawah. Targetnya kalau melihat kondisi seperti ini ya maksimal 23.500 lah. Sampai 24.000 ini maksimal swing low-nya. Tinggal average down di bawah itu kalau Bapak Ibu berminat untuk UNTR. Lanjut. Ada Doit yang ditutup di harga 720 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya Doit dan naik 4 hari ya. Belum ada koreksi. Wait and see lah. Tapi kalau Bapak Ibu minat nggak perlu jauh-jauh. Kalau dia false break turun di bawah 690 lagi ya gagal. Ke bawah jauh nggak swing low-nya. Kemungkinan besar maksimal 550. Kalau ke 500 enggak. Kalau pandang saya maksimal 550. Koreksinya. Doit kalau ada koreksi. Ya, itu aja. Jadi harga sekarang ideal nggak beli? Ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau ditanya idealnya, ya kurang ideal ya. Takutnya sih ada potensi koreksinya. Karena ada 5 hari minggu kemarin itu dia terus naik. Tiba-tiba satu candle merah kan bisa. Tapi kalau saham-saham batubara rebound 1-2 hari ke depan, Selasa Rabu, maksimal kenaikannya 750, 770. Itu. Lebih dari itu sepertinya susah juga untuk Doit. Kita lihat aja. Doit. Lanjut. Ada Harum yang ditutup di harga 1.340 terkoreksi 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Harum diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Harum ada potensi rebound. Targetnya 1.400. Jadi kalau dikasih 4% lumayan minggu depan. Lebih enggak? Bisa enggak? Kalau lebih bisa enggak? Sepertinya berat, tapi ya kita lihat aja minggu depan ya. Pokoknya kuncinya tuh resisten kuatnya yang akan diujinya minggu ini maksudnya 1.400. Supportnya pakai 1.300. Itu aja untuk Harum. Lanjut. Ada BSSR yang ditutup di 4.750 terkoreksi 1,24%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat bongkar semuanya BSSR di distribusi. BSSR, waduh, wait and see lah. Kalau dia rebound bisa nggak? Ya mungkin aja balik arah. Ya, tapi kalau menurut saya kalau kondisi seperti ini lebih wait and see. Kenapa? Dia membentuk low baru dan membentuk candle bearish engulfing. Maksimal koreksinya nggak dalam. Menurut saya 4.400, maksimal 4.200. Nih sudah saya gambar ya. Kalau dia naik ke atas potensinya di 4.400. Tapi kalau dia langsung turun potensinya di 4.200-an. Koreksinya. Kita lihat nanti. Bagus gak untuk tren jangka menengah? Tetap bagus. Tetap akan uptrend sampai akhir tahun. Ini dia kemungkinan besar swing low aja. Ya kita lihat swing low-nya di 4.400 kan 4.200 untuk BSSR. Lanjut. Ada ABMM yang ditutup di harga 4.220 terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ABMM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ABMM masih sideways ya. Kalau pandangan saya belum dulu lah. ABMM wait and see aja. Ini saham terbesarnya portfolio Pak Lek Keng Hong. Tapi kalau kondisi seperti ini 3.600-an lah ya.
Kalau memang ada ISG koreksi cukup dalam, nih 3.600, 3.700 itu aja. Dikit aja lagi dia turun. Paling 10%, 12% lah dia turun. Habis itu ya siap-siap bangkit. Tetap bakal bangkit. Kenapa dia ada indikasi bangkit tetap ini? Dia sudah mematahkan tren downtrend. Palingan retest aja. Retest bawah. Baru mantul. Ya. Itu. Untuk besar masih menarik. Masih oke. Ya, pala kenghong aja pegang. Itu. Untuk ABMM. Tren jangka pendeknya. Kalau tren jangka pendeknya ya belum tahu. Lihat minggu ini aja. Pokoknya ya antara kemungkinan besar sideways. Untuk tembus 4.500 sepertinya susah. Tren jangka pendeknya. ABMM. Lanjut. Ada Bian yang ditutup di 16.500 terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Bian diakumulasi walaupun tipis. Bian gagal ya. Karena dia terus turun dan saat ini kita lihat minggu ini. Mampu nggak? Pokoknya kalau dia koreksi 1,5% aja. Besok udah gagal. Targetnya 15.000 turunannya koreksinya untuk Bian. Kalau mau bagus besok harus langsung rebound. Gak ada cerita turun di bawah 2%. Bian. Lanjut. Toba yang ditutup dagang 550 terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Toba diakumulasi. Secara teknikal Toba waduh udah naik tinggi ya. Jadi saat ini kemana Toba? Ya sideways. Untuk tembus 600 sepertinya susah. 580 susah. Lebih condong koreksi atau sideways. Maksimal dia itu sideways